difokuskan pada tantangan untuk merancang rute pengiriman yang optimal. Tugasnya adalah melayani pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi dengan permintaan barang yang bervariasi. Setiap pelanggan juga memiliki batasan waktu tertentu di mana pengiriman harus dilakukan, yang dikenal sebagai jendela waktu atau time windows. Setiap kendaraan harus dimulai dan berakhir di depo yang terletak pada titik koordinat, dengan tetap memastikan bahwa jumlah barang yang dibawa oleh setiap truk tidak melebihi batas maksimal. Pengiriman ke setiap pelanggan dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Rute pengiriman dioptimalkan untuk meminimalkan jarak atau biaya perjalanan. Permasalahan ini termasuk dalam kategori Vehicle Routing Problem with Time Windows atau VRTW, yang merupakan masalah optimasi kombinatorial yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan algoritmik untuk menemukan solusi yang efisien. Hai, kenalin, aku Lipna, seorang mahasiswa semester 3 dari program studi Teknik Elektro yang sedang belajar tentang pemecahan masalah dengan pemrograman. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan rute pengiriman barang menggunakan 3 truk yang masing-masing memiliki kapasitas maksimal 100 unit barang. Terdapat 8 pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi dengan permintaan barang yang bervariasi, mulai dari 20 hingga 90 unit. Setiap pelanggan memiliki batasan waktu tertentu atau dikenal sebagai jendela waktu, di mana barang harus diterima. Selain itu, semua truk harus memulai dan mengakhiri rute pengirimannya di depot yang terletak pada koordinat 0,0. Tantangan utama dalam masalah ini adalah memastikan bahwa setiap truk memenuhi semua permintaan pelanggan tanpa melampaui kapasitasnya. Pengiriman barang tepat waktu sesuai dengan jendela waktu masing-masing pelanggan, sekaligus meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh seluruh armada. Tujuan utama dari masalah ini yaitu untuk menemukan rute pengiriman yang paling efisien bagi setiap truk dengan meminimalkan total jarak perjalanan sambil memastikan bahwa setiap truk harus mengangkut barang dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas maksimal 100 unit, mengantarkan barang ke masing-masing pelanggan sesuai dengan batasan jendela waktu yang telah ditentukan, memulai dan mengakhiri pengiriman di depot, memastikan keseluruhan rute berjalan sesuai dengan batasan, kapasitas, dan waktu yang ada. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini akan membantu dalam merancang strategi distribusi yang optimal, yang tidak hanya menghemat biaya perjalanan, tetapi juga menjamin kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu. Dalam masalah kali ini memungkinkan kita menggunakan 2 algoritma. Yang pertama ada algoritma genetika. Algoritma genetika adalah heuristik optimasi yang terinspirasi oleh seleksi alam. Algoritma ini banyak digunakan untuk memecahkan VRP karena fleksibilitasnya dalam menggunakan solusi yang mendekati optimal. Langkah-langkah untuk algoritma genetika yaitu pengkodean masalah. Setiap solusi individual dikodekan sebagai urutan yang mewakili urutan kunjungan pelanggan untuk setiap truk. Selanjutnya, populasi awal menghasilkan populasi awal acak rute untuk truk. Selanjutnya, fungsi kebugaran. Setiap solusi dihitung berdasarkan total jarak yang ditempuh setiap truk atau diminimalkan, kepatuhan terhadap jangka waktu pelanggan, dan juga batasan kapasitas atau tidak ada truk yang melebihi 100 unit. Selanjutnya, seleksi. Pilih solusi terbaik dengan biaya atau jarak terendah untuk reproduksi. Selanjutnya, crossover dan mutasi. Menggabungkan solusi yang dipilih untuk menghasilkan solusi baru dengan mutasi sesekali untuk memperkenalkan keberagaman. Selanjutnya, penghentian. Algoritma berjalan selama sejumlah generasi atau hingga konvergensi. Yang kedua ada algoritma Clarke-Wirth. Algoritma Clarke-Wirth adalah heuristik yang lebih sederhana yang umum digunakan untuk memecahkan VRP. Langkah-langkah untuk Clarke-Wirth adalah yang pertama, mulailah dengan setiap pelanggan dilayani oleh rute truk yang berbeda. Langkah kedua, hitung penghematan dengan menggabungkan 2 rute.
berdasarkan jarak yang dihemat dengan mengirimkan 2 pelanggan dalam satu perjalanan, bukan dalam 2 perjalanan terpisah. Langkah ketiga, urutkan semua tabungan dalam urutan menurun. Langkah 4, gabungkan rute mulai dari penghematan tertinggi, pastikan kapasitas truk dan jendela waktu pelanggan dihormati. Langkah kelima, lanjutkan penggabungan rute hingga tidak ada lagi penghematan yang dapat dilakukan tanpa melanggar batasan. Untuk perbandingan dua algoritma ini, bisa kita lihat di tabel sebagai berikut. Untuk masalah yang ada, mari kita evaluasi kelebihan dan kekurangan dari algoritma tersebut secara spesifik terkait Vehicle Routing Problem atau VRP dengan time windows dan kapasitas kendaraan. Untuk yang pertama itu algoritma Clegg-Rick. Kelebihannya yaitu waktu komputasi cepat. Nah, Clegg-Rick ini merupakan algoritma berbasis heuristik yang sederhana dan cepat untuk diterapkan. Jika kamu mencari solusi cepat atau masalah VRP-nya tidak terlalu rumit, algoritma ini bisa memberikan solusi dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, implementasinya itu mudah. Algoritma ini relatif lebih mudah untuk diimplementasikan karena pendekatannya berbasis konversi rute berdasarkan penghematan jarak. Sedangkan kekurangannya itu kualitas solusi mungkin suboptimal karena Clegg-Rick menggunakan pendekatan keserakahan. Solusi yang ditemukan mungkin tidak optimal, terutama dalam masalah VRP yang kompleks dengan banyak batasan seperti time windows. Selanjutnya, terbatas untuk masalah kecil atau menengah. Pada masalah yang melibatkan banyak pelanggan dan batasan ketat seperti jendela waktu, pengiriman, atau time windows, Clegg-Rick bisa mengalami kesulitan untuk mencapai solusi yang efisien. Nah, jika algoritma genetika itu kelebihannya, yang pertama, kemampuan menemukan solusi yang lebih baik. Algoritma genetika cenderung lebih efektif dalam menemukan solusi yang mendekati optimal karena algoritma ini mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dan terus-menerus memperbaiki solusi melalui evolusi atau seleksi crossover dan pengobatan, dan juga fleksibel untuk masalah kompleks. Algoritma genetika dapat menangani masalah dengan banyak batasan seperti time windows dan kapasitas kendaraan. Ini membuatnya lebih cocok untuk masalah VRP seperti kasus ini, yang memiliki lebih dari satu batasan. Untuk kekurangan algoritma genetika itu waktu komputasi lebih lambat, karena algoritma genetika memerlukan beberapa literasi untuk mencapai solusi yang baik. Algoritma ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan Clegg-Rick. Namun, algoritma genetika dapat menemukan solusi yang jauh lebih baik jika diberikan waktu yang cukup, dan juga kompleksitas implementasi pada algoritma genetika ini memerlukan lebih banyak penyesuaian dalam desain algoritma seperti pengaturan parameter, misalnya ukuran populasi, tingkat mutasi, dan lain-lain. Dari perbandingan dan kelebihan serta kekurangan yang ada sebelumnya, didapat kesimpulan yaitu jika masalahnya tidak terlalu besar dan ingin solusi yang cepat dan juga cukup layak, algoritma Clegg-Rick mungkin merupakan pilihan yang lebih praktis. Tapi jika permasalahannya lebih kompleks seperti time windows yang ketat, kapasitas yang berbeda-beda, atau banyak pelanggan, algoritma genetika lebih baik digunakan karena kemampuannya menemukan solusi yang lebih optimal meskipun dengan waktu komputasi yang lebih lama. Nah, untuk kasus kali ini dengan jumlah pelanggan yang relatif sedikit yaitu 8 pelanggan dan beberapa batasan seperti time windows dan kapasitas, algoritma genetika lebih baik dalam menghasilkan solusi kualitas tinggi, terutama karena masalah dengan jendela waktu dan kapasitas dapat membuat algoritma Clegg-Rick sulit memberikan solusi yang benar-benar optimal. Dengan menjalankan algoritma genetika, kita bisa mendistribusikan pelanggan ke truk yang sesuai dengan kapasitas dan jendela waktu, serta meminimalkan jarak tempuh.
Algoritma akan terus melakukan iterasi untuk mendapatkan solusi yang optimal dalam mendistribusikan pelanggan ke masing-masing truk. Untuk perhitungan waktu tiba yang sudah disesuaikan dengan waktu terima barang untuk setiap pelanggan berdasarkan hasil perhitungan awal, truk akan menunggu jika waktu tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh pelanggan. Jadi, waktu terima barang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Dari yang sudah kita bahas, kita mendapat kesimpulan yaitu algoritma genetika digunakan sebagai pendekatan untuk menemukan solusi optimal. Proses seleksi, crossover, dan mutasi membantu mencari kombinasi rute yang mengoptimalkan tujuan dengan mempertimbangkan kendala kapasitas. Algoritma genetika dipilih karena kemampuan eksplorasinya dalam ruang solusi yang kompleks dan non-linear yang cocok untuk masalah VRP. Dengan algoritma ini, setiap truk diberikan rute yang tidak melebihi kapasitas maksimum, meskipun perlu beberapa iterasi untuk mencapai solusi yang memenuhi semua kendala. Hasil akhirnya menampilkan bagaimana pelanggan terbagi di antara truk dan titik koordinat masing-masing, memastikan bahwa tidak ada truk yang melebihi kapasitas muatan. Visualisasi titik koordinat memudahkan pemahaman rute yang ditempuh oleh masing-masing truk. Peta rute membantu dalam melihat distribusi pelanggan dan depot, baik dengan atau tanpa garis penghubung, sehingga memungkinkan peninjauan efisiensi distribusi berdasarkan lokasi geografis. Algoritma genetika terbukti efektif dalam menghasilkan rute yang mendekati optimal. Namun, ini bukan solusi deterministik dan bergabung pada parameter seperti jumlah generasi dan ukuran populasi. Dengan timing yang tepat, algoritma ini dapat diterapkan pada skala yang lebih besar dalam masalah VRP yang melibatkan lebih banyak pelanggan dan batasan yang lebih kompleks. Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan masalah VRP kedua kali ini ya teman-teman. Semangat belajar program agar lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.